Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Suaranya Pak Husnul? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kayaknya dengan setelan batik dan kacamata sangat klik sekali nih, Pak Husnul ini. Udah mulai terpengaruh kita ini, Oh, terapresiasi, ya kan? Oke, baik. Gimana kabar hari ini, Pak Husnul? Ya, alhamdulillah, baik, luar biasa. Oke, baik, Pak Husnul. Oke, baik, Pak Husnul nanti akan menyampaikan mengenai materi maintenance and operation teknologi yang unggul untuk menghasilkan operasional performance yang excellent. Ini tentunya materi ini tidak akan kalah dengan yang dua di awal tadi. Ini banyak kita berharap hari ini Pak Husnul bisa menyampaikan materi ini, memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Husnul Habib Hutapea, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Husnul Habib Hutapea, domisili saat ini di Samarinda, dengan company HPDC Mandiri Utama Nusantara yang bergerak di bidang maintenance, manajemen, dan konsultan. Ya, next. Ya, ini adalah salah satu kondisi dari manajemen kami saat ini, di mana scope of job yang kami tangani antara lain adalah maintenance management, contract maintenance, service maintenance, kontrak mekanik, training center, ya, atau BNC mekanik, dan refurbish, ya, refurbish di beberapa tempat. Visi kami adalah menjadi pilihan terbaik di antara pilihan. Jadi sudah banyak pilihan, Pak, banyak pilihan di luar sana. Tinggal kita mau milih yang mana. Nah, mudah-mudahan pilihannya jatuh kepada HPDC, kan begitu ya. Terus misinya adalah terus mengembangkan atau melakukan perbaikan dalam segala bidang untuk meningkatkan kualitas dari produk dan memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga tetap menjadi pilihan. Seperti itu. Next. Ini produk support yang kami tangani. Next. Ya, ini customer yang sudah berjalan dengan kami saat ini ataupun yang sudah kami jalin hubungan kerjasama, baik yang saat ini ongoing maupun yang sudah berjalan di saat lalu. Next. Ya, bicara maintenance, ini semuanya terpaut pada pekerjaan yang berulang-ulang, ya. Jadi orang profesional itu dibilang profesional atau profesor itu adalah orang yang betul-betul memahami dari seluk-beluk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Nah, dari kita bicara maintenance terkait dengan teknologi yang unggul untuk menghasilkan operasional performance yang excellent. Kita awali dari daily periodic maintenance, inspection, dan identifikasi, ya kan? Terus pengukuran dan menganalisa, recommended dan referensi, condition monitoring, planning dan scheduling, maintenance software, cost and priority, review and coordination, execution, lanjut ke continuous improvement. Nah, dalam hal ini sudah menjadi pola dasar atau dasar kita, basic kita di dalam maintenance, terutama untuk alat berat. Akan tetapi masih banyak yang sangat terutama di beberapa company yang kami support, ya, masih banyak langkah-langkah yang dilakukan itu
hanya setengah-setengah. Kenapa? Karena bicara maintenance ini kan butuh komitmen dan konsisten, ya. Butuh komitmen dan konsisten, baik komitmen dari manajemen maupun konsistensi dari tim eksekutor di lapangan. Nah, untuk mendapatkan performa yang baik, yang tinggi, maka proses maintenance-nya yang harus dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, gitu ya, baik secara manajemen ataupun secara organisasi. Next. Nah, kemampuan untuk mendapatkan production maintenance yang baik diawali dari kemampuan production maintenance-nya dari awal adalah manpower-nya. Ya, banyak dari kita saat ini manpower ini dinomor duakan, bahkan banyak yang kecewa, biar sajalah saya seperti ini aja, saya ngomong begini tidak dikasih, gitu kan? Terus mengenai trainingnya juga seperti itu, trainingnya tidak pernah di training tapi mengharapkan perbaikan unitnya baik. Kalau salah sedikit di SP. Nah, ini dilema yang ada di lapangan, ya. Terus toolsnya kadang-kadang toolsnya masih buatan seperti kita zaman dulu, ya kan, menghalalkan segala cara. Oh, seperti ini saja bisa dulu sementara. Ternyata sementahun, ya. Nah, kemampuan untuk produksi maintenance ini yang menjadi penting, sangat penting untuk menunjang bagaimana caranya MTTR itu bisa rendah, kecepatan mekanik itu bisa terpenuhi, ya kan? Terus MTBF-nya juga betul-betul durasinya yang baik, ya. Ketahanan dari unit itu dari rusak ke rusak itu juga akan terpenuhi, ya. Terus bagaimana kalau si mekanik ini LP-nya saja tidak ada, LP-nya masih menunggu LP, ya kan? Nah, ini kasus-kasus klasik yang terjadi di lapangan yang membuat KPI dari maintenance itu jatuh, ya, jatuh. Nah, terutama terkait dengan contoh servis akurasi. Servis akurasi itu sudah diberikan oleh pabrikan atau dealer, diberikan waktu toleransi 50 jam, 25 jam sebelum umpamanya 250 jam atau 500 jam, 25 jam sebelum 500 jam, atau 25 jam sesudah 500 jam. Akan tetapi karena kita masih mau mengejar produksi dari operation, ya kan, akurasi dari servis ini tadi kita mundurkan lagi. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan akibat-akibat hal yang seperti ini, sehingga menambah keausan daripada unit yang komponen-komponen atau kompartemen yang harus dilakukan servis, sehingga mengakibatkan efek domino yang sangat besar, ya, efek domino yang sangat besar terhadap komponen-komponen yang seharusnya tidak rusak menjadi rusak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menjadi fokus dari para superior di lapangan terkait dengan bagaimana teknologi yang ada kita lakukan sekarang ini untuk menunjang, mempermudah pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Salah satu contoh adalah dari parameter-parameter dari KPI yang di maintenance, di departemen maintenance masing-masing manajemen atau perusahaan yang ada. Teknologi ini sudah didukung jauh sebelumnya, mungkin tahun 2000-an itu sudah mulai, ya. Seperti Caterpillar itu sudah punya SIS, ya. Terus ETG Tools, ComEd, ya. Terus Komatsu itu ada punya kontrak, Komatsu Identification Monitoring System, Pilot Meter, dan segala macam yang sudah ada pada saat ini. Bahkan beberapa produk, kalau kita tahu ada produk salah satu mobil yang sekarang ini, kita bisa ngobrol sama mobil itu. Ini kan teknologi yang semakin terus-menerus berlanjut
dan membuat kita sebagai konsumen akan ketinggalan jika proses dari manpower dan training ini tidak kita aplikasikan di lapangan, terutama untuk mensupport tim maintenance yang di lapangan melakukan eksekusi terkait dengan manpower yang ada, terkait dengan training up to date dari produk-produk yang ada saat ini, ya. Nah, ini akan sangat membantu ketika produk-produk yang ada digunakan saat ini diberikan pengertian, diberikan penjelasan, diberikan pendidikan, diberikan pelatihan, diberikan sertifikasi kepada tim eksekutor yang ada di lapangan. Selanjutnya, selain daripada tools, workshop, lifting, software, asset management, ya, untuk memudahkan teman-teman dari eksekutor di lapangan ini, mungkin kita juga perlu pastikan bahwa dari kondisi teknologi yang ada, terutama terkait dengan saat ini kalau kita tahu satu genggaman, ya, di dalam satu genggaman itu sudah dunia, sehingga perubahan yang sangat signifikan dari zaman kita dulu, mungkin zaman saya jangankan handphone, ya, TV aja nggak ada di rumah gitu, ya. Nah, tapi kondisinya seperti itu. Mau tidak mau kita belajar terus untuk mendapatkan performance terbaik daripada apa yang diharapkan oleh manajemen secara organisasi, maupun kita bicara secara personal dari teman-teman eksekutor mekanik yang ada di lapangan untuk mendapatkan training-training yang berlaku saat ini untuk memberikan penunjang atau masa depan ke mereka dengan teknologi yang up to date. Next. Nah, jadi kuncinya adalah komitmen manajemen adalah dasar, dan konsistensi of maintenance adalah dasar dari preventive maintenance, predictive maintenance, condition based monitoring, dan proactive maintenance. Sehingga kita berharap mendapatkan performa yang excellent. Jadi kolaborasi dari komitmen manajemen dengan tim yang ada di lapangan ini yang sangat-sangat penting. Kalau dari saya, ya, dari kami untuk memberikan cara untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan itu adalah memberikan komitmen, meminta komitmen dari manajemen untuk mendukung proses dari maintenance operation itu bisa berjalan. Saya kira demikian. Next. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Husnul Habib Hutafea. Baik, kawan-kawan, terima